kembali mendengarkan anggota masyarakat yang ada di Kota Medan. Di Sumatera Utara kita sudah terhubung dengan Pak Rudianto. Selamat pagi Pak Rudianto. Selamat pagi. Ya, Pak Rudianto ada di Medan. Pak Rudianto mengawal pemerintahan baru. Anda sebagai anggota masyarakat, apa yang bisa kita lakukan Pak untuk mengawal pemerintahan Jokowi JK ini? Ya, saya kira tugas masyarakat sekarang adalah patuh ya kepada pemimpin yang sudah akan ditetapkan nanti. Kemudian kita harus memastikan agar pemerintahan itu mampu mensejahterakan kita. Kalau sampai pemerintah tidak bisa menjalankan janji-janji yang mensejahterakan masyarakat, maka kita akan memberikan peringatan dan memberikan masukan, agar kritik juga saya kira, agar kemudian bisa diperbaiki gitu oleh pemerintahan yang sekarang. Saya pikir saya mencoba seperti dalam sholat misalnya, ketika imam sudah mengucapkan takbir, maka makmum harus ikut semua. Pada saat yang sama semua makmum harus mengawal agar jangan terjadi kesalahan. Begitu ada kesalahan, kita harus mengingatkan dan imam harus patuh gitu. Kalau tidak, sholatnya rusak semua. Saya kira tugas kita adalah ikut patuh dan kemudian mengawasi serta memberikan masukan, kritik dan saran jika nanti pemerintah tidak berjalan pada track yang benar. Saya kira begitu. Oke, baik Pak Rudianto di Medan, terima kasih untuk komentar Anda. Kita akan langsung bahas. Bang Usman, tadi kalau Pak Rudianto mengatakan patuh pada pemimpin dan juga tidak boleh diabaikan juga adanya kritik, tapi tentunya dalam hal ini kritik yang membangun begitu. Nah, sejauh mana sih masyarakat ini bisa turut berperan untuk menyampaikan kritik, tetapi jangan asal kritik gitu Pak. Jangan asal kritik yang justru nantinya malah akan menjatuhkan. Perumpamaan yang dikatakan Pak Rudianto tadi di Medan dengan sholat itu betul sekali ya. Saya kira perumpamaan yang tepat itu. Jadi ketika pemimpin salah itu tidak boleh dibiarkan, karena ketika kita membiarkan pemimpin itu terus berbuat salah, maka kita sebetulnya menjebloskan dia ke dalam lubang kesalahan yang lebih besar tentu saja begitu. Nah, karena itu kritik menjadi penting ya, kritik menjadi penting. Tinggal lagi bagaimana kritik. Pertama, kontennya tentu saja ya. Apa yang dikritik apakah betul atau salah ya. Yang kedua, bagaimana mengatakannya, kan itu sebetulnya ya. Jadi mekanisme seperti ini itu harus betul-betul kita pikirkan ya. Misalkan dipikirkan juga oleh pemerintahan Jokowi JK. Ada nggak wahana nanti mereka akan membuat wahana untuk rakyat melakukan kritik, menyampaikan saran. Sekarang banyak sekali media, ada media sosial, ada media konvensional begitu. Bahkan mungkin secara langsung, secara langsung apakah lewat belusukan tadi itu ya, ketika Jokowi berkunjung ke satu tempat, rakyat kemudian menyampaikan kritik kepada dia begitu. Nah, kritik ini juga tidak asal kritik seperti yang Anda sampaikan tadi ya, misalnya hanya sekadar ya karena memang tidak suka ya, tidak suka, akhirnya ini memproduksi wacana perdebatan yang tidak perlu. Padahal ini jangan-jangan program ini bagus, cuma gara-gara dikritik, ya kan? Kemudian tidak jalan. Padahal di sisi lain juga banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemerintahan dan kita semua begitu. Jadi saya kira yang harus dipikirkan itu tadi, mekanisme bagaimananya, kemudian kontennya juga harus benar. Bicara mekanisme, Bang Usman, saya berpikir tentang peran Dewan Perwakilan Rakyat. Kita kan sudah punya wakil di DPR dan itu seharusnya menjadi sarana untuk kita menyampaikan aspirasi. Kemudian yang kedua, mereka mengawal pemerintahan. Bagaimana dengan mekanisme DPR ini? Ya, saya kira tentu saja kita menganut demokrasi perwakilan. Ya, demokrasi perwakilan ini dibenarkan dalam konteks undang-undang begitu kan. Tetapi kita juga harus melihat bahwa ke depan ini kan yang dikhawatirkan ini kan soal komposisi ya kan. Soal komposisi, ada koalisi merah putih misalnya yang menguasai 60%. Permainan politik. Belum tentu juga apa yang disampaikan oleh DPR itu betul-betul bebas nilai begitu kan. Artinya untuk rakyat semua, tapi bisa juga untuk kepentingan politik. Kenapa? Karena memang mungkin karena kekalahan di masa pemilihan, kemudian mereka pokoknya kebijakan pemerintah harus kita kritik, pokoknya jadinya begitu. Nah, untuk hal seperti ini di editorial dikatakan tidak perlu khawatir pemerintahan Jokowi JK. Sejauh program mereka berpihak kepada rakyat, sejauh program mereka maslahat buat rakyat, maka rakyatlah yang akan menghadapi menghadapi gangguan, hambatan, goyangan dari parlemen. Kenapa? Karena apapun ceritanya ini adalah demokrasi perwakilan begitu kan. Tapi masyarakat bisa juga
melakukan mekanisme demokrasi sendiri lewat unjuk rasa misalnya, kemudian lewat jajak pendapat, lewat polling yang sekarang banyak sekali lembaga survei melakukan itu. Jadi koalisi Jokowi sesungguhnya adalah dengan rakyat, begitu kira-kira. Artinya dengan komposisi seperti itu di parlemen tidak perlu dikhawatirkan lagi bagi pemerintahan Jokowi JK bahwa itu bisa menjadi salah satu hal yang menghambat. Betul. Jokowi sudah punya pengalaman di Surakarta dan di Jakarta. Ya, komposisi partai pendukung pemerintah itu kan kecil sekali. Ya, tetapi kan life must go on gitu kan, hidup harus terus berjalan begitu. Program harus terus berjalan. Jadi jangan khawatir, di DKI pembangunan bisa tetap jalan, di Surakarta juga tetap jalan, tetapi diganggu terus oleh parlemen di sana begitu. Kalau bicara soal suara rakyat ini, Gilang dan Bang Usman, saya berpikir pada waktu kampanye mungkin relawan-relawan itu bergerak relatif tidak terlalu baku begitu ya, dengan spontanitas, kemudian membentuk kumpulan-kumpulan. Nah ini kan untuk jangka waktu yang tidak lama. 5 tahun ini kan tidak sebentar. Ini butuh waktu yang sangat lama, kemudian butuh maraton begitu, Bang Usman. Bagaimana mekanisme penyampaian aspirasi, kemudian dukungan rakyat lewat relawan-relawan ini kemudian mendukung pemerintahan Jokowi itu? Iya. Kemarin Jokowi dalam lebih awal mengatakan bahwa dia mendengar di daerah-daerah itu sudah banyak kantor-kantor atau sekretariat relawan yang tutup. Sudah mau tutup ya? Sudah mau tutup begitu, karena dikira sudah selesai. Dikira sudah selesai. Tapi Jokowi meminta ya tetap saja begitu. Tetap saja itu seperti paguyuban, tidak formal, yang memberikan masukan, yang memberikan kritik, yang menyampaikan ada pelayanan buruk misalnya di daerah. Nah, saya kira kalau ini dijalankan, nafas panjang 5 tahun itu bisa tercapai. Tetapi kalaupun tidak, saya kira tentu saja apa yang sudah berjalan selama ini dalam konteks pemerintahan SBY, JK maupun SBY Budiono, ini kan kritik masukan tetap jalan ya dengan berbagai cara tentu saja. Tadi sudah saya sampaikan, media sosial sekarang banyak sekali, marak sekali begitu. Tinggal lagi kan persoalan media sosial, apapun bisa disampaikan lewat situ, walaupun tidak benar. Kayak kasus kemarin ketika demo tiba-tiba sujud syukur katanya karena MK menerima kan, padahal itu salah begitu. Nah, ini juga harus ada mekanisme untuk menyaring dan tidak semua, sekali lagi, apa yang disampaikan rakyat bisa dijalankan. Kasus Lurah Susan waktu Gubernur DKI itu kan masukan masyarakat kritik luar biasa kencang, tapi Jokowi tetap konsisten mempertahankan Lurah Susan. Nah, itu juga jadi contoh begitu. Oke, lalu bagaimana dengan tim yang ada di sekitar Jokowi sendiri? Itu juga kan bisa menjadi salah satu faktor untuk memfilter masukan-masukan yang ada dari masyarakat tentunya. Sekuat apa sih timnya sekarang? Iya, saya kira timnya kalau kita lihat ini kan betul-betul terstruktur ya, dari mulai rumah transisi misalnya, kemudian ada tim-tim yang lain yang saya kira ini bukan cuma dia nanti menyerap juga, karena tentu saja seorang Jokowi, seorang JK berdua itu tidak mungkin menyerap seluruh aspirasi dari masyarakat. Ada partai-partai pendukung juga ya, yang pada satu ketika yang menjadi anggota DPR itu kan harus turun, ya, harus turun. Ini juga penting sebetulnya untuk memberikan masukan kepada pemerintahan begitu, karena DPR pun kan harus mengontrol begitu kan, mengontrol pemerintahan seperti apa. Jadi saya kira mestinya bisa dibuat sebuah tim yang tangguh begitu. Ya, banyak contoh-contoh di negara-negara yang demokrasi sudah maju, bagaimana mereka membuat tim untuk menyerap aspirasi rakyat, kemudian menyaringnya, memilah mana yang bisa kita terapkan, mana yang mungkin belum bisa diterapkan, atau mungkin tidak bisa diterapkan sama sekali. Kita bikin kategori-kategori misalnya. Bagaimana kita mengkonkretkan masukan-masukan itu nanti kan kita bahas lagi, Gilang dan Bang Usman, tapi kita harus ikuti jeda dahulu. Pemirsa tetap bersama kami, Beda Dito akan melanjutkan sesaat lagi.